Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karimur raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama serta yang saya utamakan, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah diberkahinya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beriringkan salam, tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi yang gak pernah makan nasi padang tapi namanya tetap terpandang, Nabi yang gak pernah ke kota Minang tapi namanya tetap terkenang, Nabi yang gak pernah pakai hero martis tapi namanya tetap selebritis. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, ialah baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menuntun umat manusia dari zaman naik onta hingga zaman naik mobil Toyota, dari zamannya Abu Sufyan hingga zamannya Pak Gibran, dari zamannya kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Teman-temanku yang berbahagia, izinkan saya di sini menyampaikan sepatah dua patah yang saya patah-patahkan menjadi beberapa patah, yakni yang berjudul keutamaan ilmu dan ulama. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, artinya adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman serta akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Teman-temanku yang berbahagia, ilmu secara bahasa adalah masdar dari kata alima yang menjadi ilman, yang artinya adalah pengetahuan. Sedangkan ilmu secara istilah adalah sesuatu yang mana dengannya manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta dapat mengeluarkan manusia dari ruangan ketidaktahuan serta ketidakjelasan terhadap suatu hal. Ilmu adalah mutiara akal yang membedakan antara manusia dengan binatang. Tanpa ilmu, manusia hanyalah sebagaikan hewan ternak. Tanpa ilmu, manusia hanyalah bagaikan sampah yang berjalan di muka bumi ini, yang tidak ada gunanya sama sekali bagi umat manusia, bahkan hanya memberikan kerugian, bahkan beban kepada orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu tidak terbatas hanya ruang lingkup kelas saja, dan tidak terbatas hanya sampai lulus S1 dan S3 saja. Tapi apa yang Rasulullah katakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Yang mana berarti semenjak kita dikeluarkan dari perut ibu kita, semenjak kita menyentuh tanah di muka bumi ini, kita sudah menanggung kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala berupa menuntut ilmu. Sampai kapan kita wajib menuntut ilmu? Sampai ajal menjemput kita. Lain daripada hal itu, di antara keutamaan dalam menuntut ilmu seperti dapat meraih kemuliaan di mata Allah dan di mata orang lain. Ada sebuah syair ahli hikmah mengatakan, al-alimu kabirun wa in kana hadatsa wal jahilu shagirun wa in kana syaikhan. Ya, artinya orang yang berilmu itu akan dipandang besar meskipun ia masih kecil, dan orang yang bodoh itu akan terlihat kecil meskipun ia sudah tua renta.
Teman-temanku yang berbahagia, adapun ulama secara bahasa adalah jamak dari kata alim menjadi ulama, yang artinya adalah orang-orang yang memiliki ilmu dalam pengertian umum, yakni orang yang memiliki ilmu bisa berupa ilmu dunia maupun ilmu agama, bisa berupa ilmu yang dapat memberikan manfaat ataupun ilmu yang dapat menghasilkan maksiat. Sedangkan ulama secara istilah lebih terkhususkan kepada orang yang memiliki ilmu agama, yakni orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama Islam secara mendalam, lengkap dengan dalil-dalil yang ia miliki serta yang ia hafalkan untuk argumentasinya. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Dan ulama adalah pelita bagi seluruh dunia di muka bumi ini. Karena apa? Karena ulama lah yang menerangi umat manusia dari berbagai macam hal kebodohan, sehingga manusia keluar dari hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dalam kitab Tangkil Qaul Al-Hafiz Bisyarhil Lubabil Hadis karya Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Yang artinya adalah keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas ahli ibadah seperti utamanya bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang lainnya. Teman-temanku yang berbahagia, tidak terasa waktu telah sampai ke penghujung penyampaian saya yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi para hadirin yang mendengarnya, terutama bagi diri saya pribadi. Oh ya, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Mekah untuk beribadah yang berlama-lama. Semoga pidato yang saya sampaikan ini menjadi berkah dan membawa rahmat untuk bersama. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.